Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang teori semantik makna. Yang sebelumnya kami akan memperkenalkan anggota kami terlebih dahulu, yaitu yang pertama ada Mbak Kurnia Utami, lalu ada Mbak Sinta Nur Elisa, dan yang terakhir saya sendiri, Rahman Muzaki. Oke, langsung saja kita langsung masuk ke pembahasan materinya. Secara umum, teori semantik atau makna terdiri dari yang pertama yaitu satu, an-nazariyah al-isyariyah atau teori referensial, hubungan antara lafal atau bahasa intralingual dengan suatu yang ada di luar bahasa atau ekstralingual, dikenal dengan teori semantik triangle atau musalas al-makna, yaitu segitiga bermakna yang menghubungkan antara tiga aspek dasar, yaitu yang pertama ada simbol atau kata atau signifan atau penanda atau dalamah yang terdiri dari bunyi, bahasa, tulisan, isyarat, dan sebagainya. Terus yang kedua ada konsep benak, pikiran atau mind, syuur atau fikrah yang ada di dalam diri manusia ketika memahami simbol atau kata. Yang ketiga ada acuan atau benda atau sesuatu, referen atau signifi atau petanda yang ditunjukkan dari simbol atau kata tersebut. Nah, selanjutnya itu yang kedua, al-nazariyah al-tasawuriyah atau teori konseptual. Teori konseptual adalah teori semantik yang memfokuskan kajian makna pada prinsip-prinsip konsepsi yang ada pada pikiran manusia. Teori yang dinisbahkan pada John Locke disebut juga dengan teori mentalisme. Teori ini disebut teori pemikiran karena kata itu menunjukkan pada ide yang ada dalam pemikiran. Karena itu, penggunaan suatu kata hendaknya merupakan penunjukan yang mengarah pada pemikiran. Terus yang selanjutnya, yang ketiga itu ada al-nazariyah al-sulukiyah atau teori behaviors. Teori behaviors mengatakan bahwa makna suatu ungkapan ialah rangsangan atau masir yang menimbulkannya, atau respon atau istijab yang ditimbulkannya, atau kombinasi dari rangsangan dan respon pada waktu pengungkapan kalimat itu. Yang keempat yaitu al-nazariyah al-siyakiyah atau teori kontekstual. Teori ini disebut juga dengan contextual approach atau operational approach. Menurut teori ini, cara untuk memahami makna bukan dengan melihat, mendeskripsikan, atau mendefinisikan acuan atau benda. Akan tetapi, makna dipahami melalui konteks kebahasaan yang digunakan dan konteks situasi kondisi pada saat ungkapan itu terjadi. Oleh karena itu, studi tentang makna perlu menganalisis konteks kebahasaan dan konteks situasi kondisi secara sekaligus, tepat, dan cermat. Adapun yang kelima yaitu al-nazariyah al-tahliliyah atau teori analisis. Teori ini menggunakan analisa pada studi makna kata-kata berdasarkan tingkatannya, yaitu yang pertama, menganalisa kata-kata setiap medan makna dan menjelaskan keterkaitan di antara makna-maknanya. Yang kedua, menganalisa kata-kata yang berpolisemi sehingga diperoleh makna-maknanya. Adapun yang ketiga yaitu menganalisa satu makna hingga diperoleh unsur-unsur pembentukannya yang berbeda. Misalnya, jika ingin dianalisis makna kata perempuan, maka kata perempuan itu berciri makna makhluk bernyawa, hidup,
insan, seks, atau betina. Adapun yang keenam yaitu Al-Nazariyah Al-Taulidiyah atau teori transformasi. Teori transformasi merupakan teori bahasa yang paling terkenal di antara teori-teori bahasa yang ada sekarang. Noam Chomsky dianggap sebagai pencipta teori ini. Walaupun ia mengembalikan pembahasan semantik berdasarkan karakter akal pikiran, namun teorinya mampu menyajikan atau mempresentasikan penjelasan ilmiah tentang fenomena atau bentuk nampak bahasa yang khusus membahas semantik. Teori transformasi juga berlandaskan kemampuan pembicara, dalam artian banyak kaidah yang tersusun dalam pikirannya sehingga mampu mengungkapkan kalimat yang dikehendakinya. Teori transformasi menjadikan bentuk sebuah kaidah dengan mengembalikan penulisan simbol bahasa kepada unsur tertentu dari kata. Penulisan ini dinisbahkan kepada kalimat yang mencakup rukun fi'li yang tersusun dari fi'il, fa'il, maf'ul bih, dan syibhul jumlah yang kembali kepada fi'il. Baik, yang ketujuh yaitu Al-Nazariyah, Al-Wada'iyah, Al-Mantikiyah fi Al-Makna, yaitu teori pemakaian makna. Teori ini dikembangkan oleh seorang filsuf yang bernama Wittgenstein. Beliau berpendapat bahwa kata tidak mungkin dipakai dan bermakna untuk semua konteks, karena konteks itu sewaktu-waktu bisa berubah. Makna tidak menetap di luar kerangka pemakaiannya. Bagi Wittgenstein, bahasa merupakan satu bentuk permainan yang diadakan dalam beberapa konteks dengan beberapa tujuan. Wittgenstein memberi nasihat, yaitu jangan menanyakan makna sebuah kata, tanyakanlah pemakaiannya. Salah satu kelemahan teori ini yaitu penentuan tentang konsep pemakaian secara tepat. Mungkin teori ini menjadi cikal bakal pragmatik dalam penggunaan bahasa. Yang kedelapan yaitu teori Al-Nazariyah Al-Borojamatiyah, yaitu teori pragmatisme. Teori ini diciptakan oleh Charles Peirce, yang termasuk teori logika yang berlandaskan pada penglihatan panca indera secara langsung. Makna-makna akan terbukti pada percobaan atau hipotesis. Peirce memandang bahwa gambaran kita terhadap sesuatu berdasarkan pengaruh ilmiah di dalamnya. Oleh karena itu, fungsi yang sangat natural terhadap sesuatu adalah dengan membatasi gambaran kita atau menentukan gambaran kita terhadap sesuatu. Seperti energi listrik bukan berarti berlangsung tanpa terlihat pada benda apapun, tetapi dia adalah kumpulan dari beberapa fakta. Misalnya, memungkinkan untuk menyala yang akan menghasilkan pemanasan daya listrik, atau untuk menyembunyikan lonceng atau alat-alat lainnya. Oleh karena itu, makna lafal kahruba, lampu listrik, yaitu apa dampak yang ia timbulkan. Jadi tujuan teori Peirce yaitu untuk menguatkan keseimbangan atau persamaan panca indera terhadap sesuatu sehingga tercapai maknanya. Walaupun listrik tidak terlihat, namun tidak boleh ditiadakan keberadaannya, karena bisa terlihat bekasnya secara praktik. Oleh karena itu, Peirce memandang bahwasannya gambaran-gambaran yang tidak menimbulkan bekas atau pengaruh tidak ada artinya. Yang kesembilan yaitu teori Nazariyah George Morse dan W.F. Quine. Morse berpandangan bahwa gambaran makna kata atau kalimat melalui hipotesa atau percobaan analisis yang benar, dan berlandaskan kepada dua langkah dan tiga ukuran. Langkah yang dimaksud yaitu alat taksim, pembagian, dan alat tamyiz, perbedaan. Adapun ukuran yang dimaksud yaitu kemampuan berucap, menerjemahkan, dan menyamakan. Oleh Morse, yang dimaksud pembagian, alat taksim, yaitu analisis gambaran, makna hingga susunannya. Maksudnya, ialah susunan gambaran bagian dari kalimat dan diserupakan dengan susunan teori analisis lainnya yang memberi makna kata berdasarkan susunannya.
Adapun al-tamyiz, perbedaan menurut Moore, yaitu masih memiliki keterkaitan dengan penggunaan kata yang berdasarkan konteks bahasa dan menghitung jumlah kata yang digunakan untuk menggambarkan makna. Sedangkan menurut Wifiquine mengatakan bahwa gambaran makna kata adalah memberikan gambaran lain yang selaras secara logika dan dinamai dengan makna yang dihasilkan secara sinonim. Akan tetapi terdapat juga teori lain yang dimunculkan oleh teori logika atau mantik, yaitu bahwa makna berdasarkan persamaan makna, akan tetapi persamaan tersebut tidak akan terjadi kecuali makna itu sebelumnya telah melekat di pikiran. Ya, begitulah yang bisa kami paparkan tentang materi pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.